warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Swastika Ningrum dari kelas 2B, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam pengobatan luka bakar. Definisi dari luka bakar itu sendiri adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, listrik, bahan kimia, dan radiasi yang mengenai bagian kulit, mukosa, dan jaringannya lebih dalam. Ada beberapa sumber penyebab dari luka bakar, antara lain yang pertama berasal dari cairan panas, seperti contohnya air, minyak, dan kuah. Untuk yang kedua bisa berasal dari api, bersumber dari bensin, minyak tanah, dan gas LPG. Untuk yang ketiga bisa bersumber dari listrik, antara lain dari PLN dan petir. Untuk yang keempat bisa berasal dari zat kimia, antara lain asam, basa, dan kosmetik. Untuk yang kelima, bisa berasal dari radiasi, antara lain matahari, radioterapi, dan bom. Derajat luka bakar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, derajat 1 atau superficial first degree. Pada derajat 1 ini biasanya mengenai pada bagian epidermis. Untuk penyebabnya bisa karena tersengat matahari atau terkena api dengan intensitas yang rendah. Untuk gejalanya seperti kesemutan, hiperestesia atau supersensitivitas, dan rasa nyeri akan mereda jika didinginkan. Untuk penampilan lukanya seperti kemerahan, menjadi putih ketika ditekan, dan tidak ada udem atau minimal. Untuk kesembuhannya bisa dalam waktu 1 minggu disertai dengan pengelupasan kulit. Untuk yang kedua, ada luka bakar derajat 2 atau partial thickness second degree. Pada derajat 2 ini biasanya mengenai bagian epidermis dan dermis. Untuk gejalanya seperti nyeri, hiperestesia, dan sensitif terhadap udara dingin. Untuk penampilan lukanya biasanya melepuh, terdapat bintik-bintik merah, epidermis retak, dan permukaan luka yang lembab dan basah. Untuk waktu yang diperlukan dalam kesembuhan yaitu 2-3 minggu, disertai dengan pembentukan parut dan depigmentasi. Jika luka bakar pada derajat 2 ini terjadi infeksi, akan meningkat menjadi derajat 3. Untuk yang ketiga, ada luka bakar derajat 3 atau full thickness third degree. Pada derajat 3 ini, luka bakar mengenai pada bagian dermis, keseluruhan epidermis, hingga pada bagian subkutan. Untuk penyebabnya, bisa karena terbakar api, terkena cairan mendidih dalam waktu yang cukup lama, hingga terkena sengatan listrik. Untuk gejalanya, tidak ada nyeri, shock, hematuria, hemolisis kemungkinan terhadap luka bakar akibat sengatan listrik. Untuk penampilan luka, kering. Pada luka terbakar berwarna putih seperti bahan kulit atau gosong. Kulit retak hingga bagian lemak terlihat dan terdapat udem. Untuk proses kesembuhan, pembentukan eschar diperlukan pencangkokan, pembentukan parut, hingga hilangnya kontur serta fungsi kulit, hingga hilangnya jari, tangan, dan ekstremitas. Selanjutnya, prinsip penanganan pada luka bakar. Prinsip penanganan pada luka bakar dengan ABC yaitu A. Airway. Pastikan jalan nafas pasien paten dan kontrol servikal apakah ada cedera servikal atau tidak. Yang kedua, B atau breathing. Amati apakah ada yang mengganggu pada pernafasan pasien, seperti luka bakar full thickness yang melingkar di dada yang akan menyebabkan pasien tidak bisa bernafas dengan lega. Untuk yang ketiga, cek circulation. Adakah shock atau tidak? Lalu, berikan resusitasi cairan bila diperlukan. Selanjutnya, perawatan luka bakar berdasarkan derajat luka bakar. Yang pertama, luka bakar pada derajat 1. Yang pertama, tidak perlu dibalut, cukup dengan pemberian salep antibiotik untuk mengurangi rasa sakit, dan bila perlu, dapat diberi NSAID seperti ibuprofen atau acetaminophen untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Untuk yang kedua, penanganan luka bakar derajat 2. Perawatan luka perlu dilakukan setiap hari untuk menghindari adanya infeksi. Luka diolesi salep antibiotik untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian, balut dengan perban katun dan balut kembali dengan perban elastik. Bisa dengan pilihan lain, yaitu dengan menutup luka dengan penutup luka sementara yang terbuat dari bahan alami atau bahan sintetis yang aman. Yang ketiga,
luka bakar derajat 3. Perlu dilakukan eksisi awal dan cangkok kulit atau yearly excision and grafting. Pada prosedur yearly excision and grafting ini, kita tidak perlu menunggu terjadinya pemisahan antara jaringan yang mati dengan jaringan yang masih vital, melainkan langsung dilakukan eksisi awal pada luka yang kemudian ditutup langsung dengan menggunakan graft yang berasal dari kulit pasien tersebut. Untuk selanjutnya, cara perhitungan cairan dengan menggunakan teori Baxter. Untuk dewasa, 4 cc dikali luas luka bakar dikalikan dengan berat badan pasien. Untuk anak-anak, 2 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar ditambah dengan kebutuhan fisiologis. Untuk perhitungan kebutuhan fisiologis antara lain, dengan umur kurang dari 1 tahun, berat badan dikali 100 cc. Untuk umur 1-3 tahun, berat badan dikali 75 cc. Untuk umur 3-5 tahun, berat badan dikali 50 cc. Untuk pemberian, setengah jumlah cairan diberikan dalam 8 jam pertama. Selanjutnya, setengahnya kemudian diberikan 16 jam berikutnya. Ingat, pemberian cairan dihitung dari saat kejadian, bukan pada saat kedatangan pasien ke RS. Untuk selanjutnya, ada peran perawat dalam perawatan luka bakar. Untuk yang pertama, pada fase akut atau 48 jam pertama. Untuk yang pertama, yang perlu kita prioritaskan adalah dengan menstabilisasi kondisi fisik pasien. Untuk yang kedua, bina hubungan saling percaya. Hubungan kepercayaan dengan pasien ini penting dalam perawatan luka bakar. Untuk yang ketiga, dukungan emosional. Untuk yang keempat, memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang prosedur penanganan serta perawatan agar pasien mudah memahaminya. Untuk yang kedua, pada fase subakut antara lain, yang pertama, menjaga stabilisasi kondisi fisik pada pasien. Untuk yang kedua, mencegah terjadinya kontraktur. Yang ketiga, mencegah terjadinya gagal organ. Dan yang keempat, memfasilitasi penyembuhan luka pada pasien. Untuk yang ketiga, fase lanjut. Antara lain, yang pertama, yang terpenting adalah mempersiapkan pasien untuk kembali ke keluarga dan masyarakat ketika pasien telah pulih kembali. Kita perlu mempersiapkan emosional dan penerimaan pasien terhadap fisiknya pasca terkena luka bakar, karena fisiknya yang tidak 100% akan kembali seperti semula. Kita perlu memberikan motivasi dan dukungan emosional kepada pasien. Untuk yang kedua, mengembalikan kemandirian pasien. Dan yang untuk ketiga, edukasi mengenai perawatan lanjutan di rumah yang baik dan benar kepada pasien dan keluarga. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.